Salam Bu Christine. Shalom Ibu Pendeta Mulyati. Salam Ibu Evi Danio. Salam Pak Hendro. Shalom. Shalom. Bu Evi kemana aja? Udah lama nggak kelihatan. Sudah pernah masuk Pak Hendro. Pak Hendronya nggak ada waktu itu ya. Iya. Oke, sudah jam 5 ya. Kita mau mulai persekutuan kita pagi hari ini. Ya, bentar. Oke. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom Pak Hendro. Ya, apa kabar semuanya pagi hari ini? Luar biasa. Haleluya. Amin. Ada sukacita ya pasti ya. Betul. Dan hari Senin ini pasti ada semangat juga ya karena mulai hari yang baru. Yes. Haleluya. Haleluya. Baik saudaraku, selamat pagi dan selamat datang kembali di channel Worshipers of God dalam Morning Praise and Worship. Pagi hari ini kita mari bersama-sama memuji serta menyembah Tuhan. Dan pagi hari ini pujian dipimpin oleh Pak Hendra, serta kita akan mendengarkan pesan lewat kebenaran firman yang akan disampaikan oleh Pastor Kong Leoris. Selamat pagi Pastor Kong, sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati Pastor Kong. Selamat pagi, Tuhan berkati. Ya, firman Tuhan berkata, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Ya, saudaraku, hanya itu pagi ini firman Tuhan, pesan firman Tuhan, dan kita akan memulai persekutuan kita akan buka dalam doa. Bu Leni tolong bantu saya buka dalam doa, silakan. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa Engkau Allah yang luar biasa, Bapa Engkau segala-galanya bagi kami. Pagi hari ini kami boleh datang ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan yang Tuhan berikan. Kalau kami ada hari ini semua karena Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas kebaikan-kebaikan, kemurahan yang Kau berikan. Kalau kami pagi hari ini boleh mengikuti ibadah jom prayer Tuhan. Tuhan yang kami rindukan lawatan Tuhan, Kau ada bersama kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan di saat puji-pujian dinaikkan Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Pakai hamba-Mu ini terus, Pastor Hendra terus Tuhan menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Demikian juga berkati hamba-Mu, Pastor Tuhan yang akan membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau duduk dia mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman ini boleh menjadi rema buat kami Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga kepada sahabat-sahabat kami yang belum hadir Tuhan. Tuhan mari lawat Tuhan biar mereka juga bisa hadir melalui Zoom prayer ini Tuhan. Terima kasih atas kebaikan yang Tuhan berikan. Kami sambut ibadah pagi hari ini Tuhan melalui Zoom prayer dengan ucapan syukur dan terima kasih. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita bersama datang ke hadirat Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia. Haleluya. Sebab bagaikan tanah keringnya Tuhan yang merindukan hadirat-Mu selalu dalam hidup kami. Mengalirlah Roh Kudus di dalam hati kami. Penuhi kami saat ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air,
Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Mengalirlah Roh Kudus di dalam hati kami, mengalirlah Roh Kudus di dalam hati kami, memenuhi kami saat ini. Rabana masyita baka paraya amasyita labata baka mana masyita baka bapa. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah
memurnikan hati kami ya Tuhan, menguduskannya, melayakkannya melalui salib-Mu ya Tuhan. Kami ditebus. Terima kasih Yesus. Layaklah Kau disembah, dipuji sampai selama-lamanya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau yang kami sembah Tuhan, Kau yang kami muliakan. Oh Yesus yang ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau yang kami muliakan Tuhan sampai selamanya. Kau ku sembah. Oh Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala
Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau Tuhan. Dari hati kami yang paling dalam, Tuhan, menyembah-Mu, memuji-Mu. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Seluruh bumi mengagungkan Yesus. Seluruh bumi meninggikan Yesus. Ya Bapa yang agung mulia, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom, Pastor. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur akan kasih-Mu yang tidak pernah habis-habisnya. Level yang jauh lebih tinggi daripada kasih manusia.
level 4 dimensi, level surgawi. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang berlimpah dan berlimpah ruah. Kami mengucap syukur untuk belas kasihan di saat-saat kami merasa kami sudah sampai ke penghujung daripada belas kasih Tuhan. Ternyata Tuhan curahkan lagi belas kasihan yang sangat amat luar biasa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari inilah hati, pikiran, tubuh jasmaninya, seluruh keberadaan kami untuk kemuliaan nama. Kami sadar Engkau mengasihi kami dengan kasih yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa, kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Selamat pagi, saudara yang dikasih Tuhan. Senang bisa ketemu lagi. Saya ingin tanya, apakah saudara pernah dengar kebangunan rohani yang sedang terjadi di Amerika, di Asbury University, di Universitas Asbury di kota kecil Wilmore di Kentucky, Amerika. Kalau misalnya saya sambil ngomong ini saudara pernah dengar, boleh kasih acungan jempol. Oke, thank you. Apakah sudah ada orang yang membahas tentang hal ini di dalam sharing khotbah? Apakah sudah ada? Sudah ada ya. Sebagian ada, sebagian belum. Saya punya topik khotbah yaitu seni surgawi. Saya sudah siapkan PowerPoint-nya, saya sudah kirim ke Pak Hendra, minta Pak Hendra keluarkan. Tapi kalau boleh hari ini kita bicara hal yang lain, yaitu tentang Asbury Revival. Kenapa saya bicara tentang kebangunan rohani yang sedang terjadi? Karena kebangunan rohani itu sekarang sudah menyebar. Sudah menyebar ke puluhan kampus-kampus, kota-kota yang berbeda. Dan saya berharap dan berdoa kebangunan rohani ini juga menyebar sampai ke Indonesia. Ke tempat saudara, ke rumah saudara, ke kota saudara, ke gereja saudara, ke kampus-kampus di Indonesia dengan cara-cara Roh Kudus yang tersendiri. Seperti juga kita pernah alamin pada waktu kebangunan rohani yang sangat besar yang terjadi di kota Soe, di Kupang, di Nusa Tenggara Timur sana. Saudara, saya pernah ada di dalam kebangunan rohani di Pensacola tahun 2000. Saya merasakan sebahagian daripada cicipan kebangunan rohani. Di mana saya bersama dengan istri dan teman-teman kita sengaja berangkat ke sana. Nggak usah pakai slide, Pak Hendra. Kita berangkat ke sana, kita pergi ke sana. Kebaktian dimulai jam 7 malam. Orang-orang sudah ngantri dari jam 9 pagi. Iya, saudara nggak salah dengar, jam 9 pagi orang sudah ngantri. Berhari-hari. Berminggu-minggu kebangunan rohani 4-5 tahun menarik 2 juta atau 3 juta orang dari seluruh dunia terbang ke kota yang sangat amat kecil. Apanya yang didapat dari sana, saudara? Hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu luar biasa, sangat amat menarik. Tadi saya dengar siapa yang bilang ya sebelum kita mulai jam 5, apabila Tuhan ditinggikan, Dia menarik semua orang. Dia menarik semua orang. Dan kita menyanyikan lagu tadi yang pertama, bagaikan rusa yang rindu akan sungai-Mu. Jiwa kita itu diciptakan Tuhan untuk rindu kepada Tuhan. Dan tidak hanya Tuhan rindu sama kita, dan tidak hanya kita rindu sama Tuhan. Yang lebih hebatnya lagi adalah Tuhan rindu sama kita. Amerika menurut ukuran banyak orang sedang mengalami kemerosotan yang sangat amat dalam.
secara moral, secara ekonomi, dan banyak hal yang lain. Tetapi saya mengucap syukur, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menciptakan Amerika, terlepas daripada kejahatan bangsa Amerika, terlepas daripada Amerika yang saat ini sedang mengalami kebobrokan demi kebobrokan. Tapi itu kan di mata saudara dan di mata saya. Di mata Tuhan, Tuhan selalu ingin memulihkan. Di mata manusia kita bilang, rasain kamu Amerika. Ya mungkin musuh-musuh Amerika jealous sama Amerika dan berharap kejatuhan Amerika yang lebih dalam dan lebih dalam dan lebih dalam. Tetapi Sang Pencipta kita tidak mengharapkan demikian. Dia selalu memulihkan hidup kita. Makanya dia kirim kebangunan rohani. Kebangunan dari kata revive, membangunkan kita kembali. Membuat kita lebih ngeh lagi, membuat kita lebih sadar lagi, menolong kita, mengirimkan api lagi untuk menghangatkan tubuh kita, menghangatkan jiwa kita, menghangatkan seluruh kehidupan kita. Saya ada di revival itu, saya nggak pengen pulang, saudara. Benar-benar secara jasmania saya tidak ingin pulang. Saudara pernah jatuh cinta? Saudara pernah mendengar cerita orang yang jatuh cinta? Saudara pernah dengar cerita orang yang Jakarta Barat menemui pacarnya yang Jakarta Timur, walaupun hujan, walaupun badai, walaupun banjir. Kenapa? Karena ada cinta. Cinta itu nggak usah dipaksa-paksa. Kasih itu tidak usah dibeli dan dibayar, bahkan tidak sanggup. Tetapi daya tariknya luar biasa. That is the love of God. Itulah kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Nanti Pak Hendra saya minta tolong dicarikan terlebih dahulu, nanti saya kasih aba-aba untuk dikeluarkan ayatnya Roma 12 ayat 1. Tapi kasih Tuhan itu begitu menarik di dalam kehidupan kita. Sehingga Raja Daud, seorang raja yang terhormat, salah satu raja yang terbesar yang pernah hidup, papanya Raja Solomon, pada waktu dia mengerti hadirat Tuhan, dia bisa berjingkrak-jingkrak, dia bisa menari-menari, yang menurut aturan seorang raja tidak patut dilakukan. Tetapi karena Tuhan begitu menarik buat dia, tidak hanya Tuhan itu pahlawan dia, memberikan kemenangan buat, tetapi Tuhan itu memang sebuah pribadi yang mengasihi dia dan dia sangat kasih, sehingga dia menari-nari di hadapan raja. Dan di gereja kita pernah nyanyikan, kita menari-nari kayak anak kecil rasanya. Orang yang sudah dewasa, orang yang sudah besar, orang yang berwibawa. Tapi kok gayanya seperti orang menari-nari ya. Kayaknya nggak tepat. Di hadapan Tuhan itu bukan soal tepat, tidak tepat secara jasmani, secara posisi. Tapi hati Daud yang tidak bisa dikurung, hati Daud yang tidak bisa di-limit, dibatasi. Karena apa? Karena ekspresi dari kasih itu luar biasa. Sama seperti seorang pacar yang travel, kalau naik motor pun dia terobos dari Jakarta Timur ke Jakarta Barat. Jemput pacarnya di Jakarta Barat untuk makan di Jakarta Selatan. Habis makan di Jakarta Selatan masih pergi ke Jakarta Utara nongkrong melihat rembulan. Bahasa-bahasa yang dikeluarkan itu mungkin saya sudah pakai bahasa yang kuno ya saudara ya. Wajahmu seperti rembulan. Itu sudah kuno sih, jangan, karena rembulan itu ada jerawatnya katanya ya. Tapi itulah ekspresi zaman-zaman orang dulu untuk mengungkapkan isi hatinya. Dan pada waktu Tuhan menciptakan saudara dan saya, Alkitab berkata di Efesus 2, 8, 9, 10, you are a poet. Poetry. Saudara ini adalah poetry. Saudara ini adalah puisi, saudara. Puisi itu keluar dari hati, saudara. Puisi itu keluar dari sebuah perasaan. Bukan cetakan mesin. Kalau cetakan mesin nggak ada suaranya, jadi sama saja satu orang dengan orang yang lain. Tetapi kalau puisi itu lebih indah daripada hanya sekedar twin.
hanya sekedar sebagai kembar yang kelihatannya mirip sama luar biasa yang kita nggak bisa bedain, kita terheran-heran melihat twins. Tetapi puisi jauh lebih hebat daripada twins. Satu dengan yang lain benar-benar orisinil. Di dalam bahasa Amplified Bible dikatakan you are original. Dan karena saudara ini orisinal begitu luar biasa, walaupun sudah pernah terjatuh di dalam dosa gara-gara Adam dan Hawa, dan juga dosa dan pelanggaran kita, tetapi Tuhan begitu ingin dekat sama kita, sehingga dia mengorbankan tubuh dan darah daripada putra tunggal yang sangat amat mahal nilainya, demi mendapatkan saudara dan saya sebagai sebuah puisi yang indah yang dia pernah ciptakan yang saat itu hilang. Dia berkorban. Dia jalan dari Jakarta Timur ke Jakarta Barat untuk menjemput saudara. Dan kemudian mengajak saudara makan di Jakarta Selatan. Setelah itu dia masih ajak saudara jalan-jalan di Jakarta Utara untuk mengatakan bahwa saudara begitu berharga. Jadi kalau misalnya kita nyanyi lagu, kita mengatakan hatiku rindu. Jiwaku rindu merindukanmu. Ku mau tetap tinggal dalam hadiratmu. Memujimu seumur hidupku. Hatiku mengasihimu. Sayang saya bukan pencipta lagu tersebut. Kalau saya pencipta lagu tersebut, saya akan berkata selain yang tadi lirik yang saya nyanyikan. Saya akan berkata, jiwamu rindu merindukanku. Kau mau tetap tinggal dalam hidupku. Bukan memuji kita. Ya bolehlah memuji kita. Karena memuji itu bukan menyembah. Memujiku. Kalau menyembah sih salah ya. Memujiku. Memujiku terus. Hatimu jatuh cinta padaku. Itulah Tuhan, saudara. Di Pensacola, kenapa saya nggak mau pulang? Karena dia begitu dekat dengan saya. Terlepas daripada kondisi saya yang belum sempurna, masih work in progress, tetapi dia tidak bisa dibatasi dengan kondisi yang terbatas daripada hidup saya. Bahkan justru karena dia tahu saya sangat amat terbatas dan membutuhkan pertolongan, dan tidak ada pertolongan yang lain kecuali hadiratnya, dia mengubur saya. Dia mengubur saya. Dia mencari saya. Dan dia mencari saudara, dan dia mencari saya. Itulah kebangunan rohani. Dan di dalam kebangunan rohani banyak manifestasinya. Ada berbagai macam. Ada kebangunan rohani yang agak sedikit, istilahnya ya, sedikit riuh, sedikit wow, seperti Toronto Blessing. Orang bermanifestasi dengan berbagai cara yang menurut sebagian orang dia bingung kenapa bisa begitu. Tapi bagian kita bukan bagian yang menghakimi lah ya. Bagian kita adalah menghargai hadirat Tuhan. Atau di Pensacola Revival yang lebih tenang sifatnya. Dan kebaktian, kebangunan rohani. Revival yang terjadi di Asbury yang saat ini sudah menyebar. Yang dimulai dari Februari 8 yang lalu. Dimulai dari chapel service yang sederhana, kebaktian yang khotbah, chapel service yang biasa,
jam berapa, 10 pagi atau 10.30 pagi yang mestinya sudah selesai jam 11, jam 12 atau 11.30. Hadirat Tuhan menguasai mereka. Memang berbahasa hadirat Tuhan itu terbatas saya, saudara. Karena hadirat Tuhan itu memang sudah ada di hati kita dan dia tidak pernah kemana-mana. Tetapi kita ini makhluk jiwa dan makhluk jasmani juga yang masih mengalami proses pertumbuhan, yang kadang merasakan dan kadang tidak merasakan, ya. Tetapi roh kita pasti sudah tinggal. Makanya kita memakai bahasa-bahasa yang seperti itu. Hadirat Tuhan datang. Padahal memang hadirat Tuhan di dalam kita tidak pernah kemana-mana. Tetapi yang dimaksud orang itu adalah manifestasinya. Kengeuhan kita di dalam merasakannya. Jadi itu kombinasi bahasanya supaya saudara balance dan mengerti ya. Jadi waktu saya bilang Tuhan Yesus melawat, Roh Kudus melawat, emangnya dia tidak ada Roh Kudus, Pastor? Bukan itu maksudnya. Roh Kudus sudah tinggal dalam hidupnya, tidak pernah keluar masuk, nggak pernah. Tetapi di dalam roh kita, ya, di dalam jiwa dan tubuh kita itu kita masih perlu mengalami perubahan demi perubahan demi perubahan. Jadi kebaktian yang hanya seperti biasa tiba-tiba berubah menjadi luar biasa. Bayangin bisa 24 jam orang di situ. Bayangin menyembah Tuhan itu jam 1 pagi. Bayangin menyembah Tuhan itu jam 3 pagi. Itu sebuah fenomena yang tidak biasa-biasa. Dan kalau bukan roh Allah, itu nggak mungkin. Mungkin saya boleh kaitkan lah ya, judul kata saya hari ini kan saya bilang tadi saya melenceng sedikit, seni surgawi. Inilah seni Tuhan di dalam menjamah hidup kita. Sehingga seniman itu kalau menjamah kita itu dengan berbagai cara, dengan jam-jam yang berbeda. Mungkin saya boleh gabungkan lah ya. Tuhan seninya luar biasa, sehingga kita tertarik banget. Kita tertarik banget. Sebuah seni itu semakin dilihat, semakin dihargai. Seni itu kelihatannya biasa-biasa. Saya pernah dikasih tahu sama teman saya, lukisannya ini berapa? Ini dia bilang, ini 500.000. Murah bener 500.000. US dollar, Pak Surkong. Giliran saya yang takut, 500.000 US dollar. Dan lukisannya nggak satu, lukisannya ada puluhan. Yang ini berapa? Ya, yang ini 700.000. Hah? Begitu murah 700.000? 700.000 dolar, Pak Surkong. Hah? Sampai saya, udahlah. Dan saya nggak bisa melihat ini, aduh kalau buat beli saya beli nih 200.000 saya nggak beli. Kenapa? Karena saya tidak mengerti nilai lukisan. Tetapi bagi yang mengerti nilai lukisan, hadirat Tuhan itu luar biasa. Gak pengen pulang. Dan saya mengucap syukur kita yang bodoh dengan nilai lukisan. Kita yang tidak punya seni surgawi. Roh Kudus datang menjamah kita. Sehingga kita mengenal betul hadirat Dia yang luar biasa. Jiwaku rindu merindukanmu. Ku mau tetap tinggal dalam hadirat-Mu, memuji-Mu seumur hidupku. Hati-Mu mengasihiku. Saat ini kebangunan rohani menyebar sampai kemana-mana. 24 jam dalam 7 hari. Kalau di Asbury sudah berjalan dari Februari 8, kemarin Februari 26. Jadi sudah berjalan selama 18 hari. Kalau tidak salah, terpaksa sekolah harus bilang kita selesai ya.
Dan hanya ada jam-jam tertentu saja. Kenapa? Karena mereka memang harus belajar, tetap harus sekolah, melanjutkan kehidupan sehari-hari. Tetapi pada waktu mereka menutup revival ini, saya lupa apakah sudah ditutup, apakah 3 hari lagi. Tetapi revival ini menyebar, dan revival itu sudah terjadi di dalam hati kita. Kita sudah pernah mengalaminya, sehingga pada waktu kita ketemu orang lain, pada waktu kita sekolah, pada waktu kita dimanapun kita berada, kita mengimpartasikan the spirit of revival daripada Roh Kudus kepada orang lain. Dalam bentuk berbagai macam, dalam bentuk berkarya, termasuk mengajak orang mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jam 7 pagi saya kebaktian sampai jam 7 malam sampai jam 9.30. Saya ingat sekali hadirat Tuhan luar biasa. Habis didoakan, kemudian selesai. Tetapi nggak ada orang yang mau keluar. Kemudian 15 menit lagi, setengah jam baru sebagian pergi. Itu pun pelan-pelan pergi. Kemudian berapa menit lagi baru sebagian pergi. Dan kemudian lampu daripada auditoriumnya, lampu daripada gerejanya mulai diredupkan satu demi satu. Mengirimkan signal buat kita, udah malam, kalian perlu pulang. Akhirnya jam 10.30, hampir jam 11, baru kita keluar dari gedung tersebut. Pada waktu kita keluar dari gedung tersebut, saya masih bisa melihat orang-orang masih duduk di pelataran daripada gereja tersebut. Lampu sudah mati, tapi mereka duduk di situ bergerombol-gerombol. Nggak sedikit, saudara. Banyak, saudara. Kenapa ya? Kenapa ya? Mereka masih mencari hadirat Tuhan. Bukan mencari hadirat, menikmati, lebih tepat bahasanya. Menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Saudara, saya mengucap syukur. 2 minggu yang lalu di gereja kita mengalami apa namanya ya? Boleh saya bilang itu foretaste sajalah, cicipan sedikit, cicipan sederhana daripada hadirat Tuhan. Kita nyanyi. Aduh, lagunya sempat kita ulang beberapa kali, tapi saya kok nggak bosan-bosan ya? Nggak bosan-bosan. Menyembah Tuhan. Apa message sebelum terjadinya kebangunan rohani? Message-nya sederhana. Saya dengar cuplikan daripada khotbahnya. Dinnya kalau tidak salah pada waktu itu ya, Mirkwih, namanya sulit dibaca. Dia katakan sebuah message yang sangat amat sederhana. Dia bilang dunia membutuhkan kasih Tuhan. People need the Lord. Orang-orang membutuhkan Tuhan. People need the Lord. Dan mereka membutuhkan kasih Tuhan. Jadi dia encourage, dia punya murid-murid untuk memberitakan kasih Tuhan kepada dunia. Karena jawaban daripada dunia yang kompleks adalah kasih Tuhan yang luar biasa. Tetapi dia menambahkan bahwa kasih Tuhan itu tidak bisa didapat dengan bergumul. Kasih Tuhan itu tidak bisa didapat dengan kita berusaha untuk mendapatkannya. Karena kasih Tuhan itu free. Karena kasih Tuhan itu gratis. Dan Tuhan ingin mencurahkannya buat saudara dan buat saya. Pada saat saudara layak, apa pada saat saudara tidak layak. Nah, kabar baiknya, Tuhan selalu ingin mencurahkan kasih. Oleh sebab itu, saudara, dibilang kepada murid-muridnya, hari ini untuk kesekian kalinya, saya mengajak kalian semua dibilang, mari kita prostrate ourselves. Mari kita bertelungkup lah kalau bahasa
bahasa sehari-harinya, apakah itu secara fisik ataukah secara rohani, kita bertelungkup, kita prostrate, kita mempresentasikan hidup kita kepada Tuhan untuk menerima kasih-Nya yang luar biasa dan memenuhi hidup kita sehingga dia luber kemana-mana kepada orang lain. Dan saya perhatikannya waktu pembangunan rohani apa yang terjadi. Orang itu datang ke altar, orang itu nggak mau pulang, orang itu mau di situ terus, orang itu menyembah Tuhan terus. Bahkan orang-orang dari puluhan kilometer, ratusan kilometer, ribuan mil jauhnya terbang. Kota kalau tidak salah yang hanya bisa menampung 5.000 orang. Hari itu, membludak. Sampai mobil itu ngantri sampai kilauan jauhnya. Sehingga ada sign, revival at capacity, revival pada kapasitasnya. Kenapa orang-orang tuh mau datang kepada hadirat Tuhan? Saya jadi ingat Roma 12, Pak Hendra, ayat 1. Roma 12 ayat 1, orang-orang itu datang, orang-orang datang. Satu catatan yang saya ingin baca dari Roma 12 ayat 1, banyak hal yang kita bisa katakan dari Roma 12 ayat 1, ini bagian kecil yang saya ingin tunjukkan. Roma 12 ayat 1 itu adalah pada waktu kita mendedikasikan tidak hanya roh kita, tapi jiwa kita dan juga tubuh kita. Kita membawa dengan segenap hati roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita. Kita fokus kepada Tuhan, roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita. Ada saat-saatnya kita tidak bisa fokus kepada Tuhan. Kita ada di dalam kebaktian, tapi pikiran kita entah kemana. Tubuh kita ada, tapi tubuh kita nggak ngeh apa yang terjadi. Kita pikir kita ada di mana. Tetapi pada saat kebangunan rohani, Roh Kudus membawa seluruh roh, jiwa, dan tubuh kita kepada Dia. Kita baca bersama-sama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa saudara? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nomor satu, saudara perlu tahu definisi daripada ibadah yang sejati itulah. Roma 12 ayat 1 dikatakan ibadahmu yang sejati. Wow. Ibadah ini adalah ibadah yang sejati. Ayat yang terakhir. Yang terakhirnya Pak Hendra, ibadahmu yang sejati, itu yang digarisbawahi. Oh, Tuhan itu rupanya punya ibadah yang sejati, di mana seluruh pikiran, seluruh roh, seluruh jiwa kita itu fokus kepada Dia. Hati kita begitu rindu. Di dalam bahasa yang lain disebut reasonable service. Dan di dalam bahasa lain lagi disebut spiritual service. Jadi kebangunan, kebaktian yang rohani, spiritual. Di situ dikatakan ada lagi, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa saudara? Tubuhmu. Tubuhmu kalau bisa digarisbawahi Pak Hana. Tubuh Tuhan. Tubuh Tuhan lagi. Tubuh kita. Manusia terdiri dari 3, roh, jiwa, dan tubuh. Saya melihat tubuh dari berbagai mil jauhnya, berbagai kilo jauhnya, dibawa oleh Roh Kudus datang ke Wilmore, kota yang kecil. Dan mereka ngantri. Sekarang bulan apa, saudara? Bulan Februari. Di Amerika ini lagi dingin juga, saudara. Tadi ada Ibu Christine ya, kalau nggak salah, minus 24 derajat. My goodness. My goodness. 24 derajat aja udah lumayan dingin ya. Minus 24 derajat. Gimana bertahan hidup? Tetapi orang nggak peduli ya? Kok nggak peduli ya? Kok mau ya? Berjam-jam ya? Kok mau ya? Oh, itulah Roh Kudus. Kalau saya pernah lihat orang berjam-jam nunggu makanan. Tapi nggak sampai sepanjang revival. Ada orang berjam-jam dia nunggu. Di bendera hijau. Kenapa?
Waduh, udah pastilah karena restorannya baik. Karena makanannya enak, bukan enak lagi, tapi orang Jawa bilang enak, enak. Atau enak banget gitu ya. Sehingga orang rela mengantri berjam-jam. Malah takut kehabisan masakannya. Demikian juga revival. Dan satu ayat lagi Pak Hendra. Ayat yang sama tapi highlight yang berbeda. Karena itu saudara-saudara, highlight yang demi kemurahan Allah. Demi kemurahan Allah. Saya mengucap syukur. Saya mengucap syukur. Boleh ditutup Pak Hendra. Boleh ditutup slide-nya. Saya mengucap syukur. Pada saat Tuhan itu menarik kita. Dia menarik kita itu demi kemurahan Tuhan. Bukan dengan galak-galak. Bukan dengan ancaman demi ancaman. Bukan dengan teror demi teror. Karena apa? Karena teror itu berseberangan dengan keintiman. Orang yang suka meneror-neror orang lain. Bahkan minta maaf ya. Orang yang meneror orang lain dalam bentuk khotbah. Itu bertentangan dengan keintiman. Tapi Pak Sukong kan ada ayat yang berkata, takutlah akan Tuhan. Saudara ngerti nggak arti kata takut? Takut itu bahasa Inggrisnya in awe. In awe. Awe itu A-W-E. In awe itu artinya kagum, saudara. Kagum itu akan kecantikan Tuhan. Keindahan Tuhan. Kemahamuliaan Tuhan. Kagum akan belas kasihannya. Rasul Paulus berkata, it is the goodness of the Lord. Kebaikan Tuhanlah yang membawa orang pada pertobatan. Bukan ditakut-takuti. Seperti saya dulu waktu khotbahin orang. Waktu saya masih belum ngerti betul. Saya khotbahin, kalau kamu terima Tuhan Yesus, kamu akan masuk neraka. Itu betul. Itu bukan menakuti, itu fakta. Tapi saya tambah-tambahin, hari ini juga kalau lu mati nih ya, kalau bisa jam ini juga ya, lu masuk neraka. Aduh, saya takut-takutin. Akhirnya orangnya bertobat juga, saudara. Puji Tuhan juga ya. Di dalam kebodohan saya, Tuhan bisa pakai orang bertobat juga, saudara ya. Tapi saudara, ada cara lain juga, saudara, yang tidak harus pakai menakut-nakuti orang. Ya, dengan kebaikan Tuhan, orang itu bertobat. Kalau hanya ketakutan, dia bertobat. Bisa-bisa nanti besok-besok dia mundur, saudara. Saya pernah dengar kesaksian daripada teman. Ada orang maju ke depan, ke gereja. Dia nggak ada reaksi. Terima Tuhan Yesus, dia terima Tuhan Yesus seperti biasa. Yang lain nangis, yang lain bermanifestasi. Dia nggak ada. Dia cuma sedikit meneteskan air mata. Ada juga bala yang tidak meneteskan air mata. Kok kayaknya tidak ada perubahan di dalam hidupnya. Tetapi jiwanya dijamah. Orang itu sampai dengan hari ini melayani Tuhan masih menggebu-gebu. Wow, lebih luar biasa daripada orang yang sekedar main emosi. Tapi kita mengucap syukurlah. Mau emosi atau apa, itu bahagian daripada kehidupan kita. Tuhan tetap mengasihi saudara dan mengasihi saya. Amin nggak saudara? Amin nggak saudara? Jiwaku rindu merindukanmu. Saudara boleh kalau mau ikutin saya nyanyi. Jiwaku rindu merindukanmu. Ku mau tetap tinggal dalam hadiratmu. Memujimu seumur hidupku. Hatiku mengasihimu. Jiwaku rindu merindukanmu. Ku mau tetap tinggal
dalam hadirat-Mu, memuji-Mu seumur hidupku. Hati-Mu mengasihiku. Saudara, harapkan kebangunan rohani. Di dalam kota saudara, di dalam gereja saudara, di dalam pelayanan saudara, di kampus-kampus saudara, di kota saudara, di tempat kerja saudara, dan pada waktu saudara mengharapkan kebangunan rohani. Harapkan juga kebangunan rohani secara pribadi di rumah saudara. Pada waktu saudara menyembah Tuhan, pada waktu saudara membaca firman Tuhan. Tuhan draw you all. Tuhan menghisap saudara kepada dirinya sendiri. Tadi Pak Hendra berkata, apabila aku ditinggikan, aku akan menarik orang datang kepadaku. Kalau saudara baca konteksnya, meninggikan itu tidak hanya memuji dia, menyembah dia, dia ditinggikan, dia diagungkan, itu betul. Tetapi kalau saudara lihat konteksnya, pada waktu dia ditinggikan, kata ditinggikan itu artinya pada waktu kita mengatakan dia tinggi itu ada istilahnya kematian dia serta kebangkitan dia. Pada waktu kita memproklamirkan kematian Tuhan Yesus. Karena di dalam kematian dia ada kematian kita. Dan dia akan menarik. Salah satu yang dia tarik daripada kita adalah apa? Bukan hadiratnya menarik hidup kita itu betul. Tetapi kutuk demi kutuk di dalam hidup kita. Ditarik oleh Tuhan Yesus. Karena waktu Tuhan Yesus disalib di atas kayu salib. Pada waktu dia mati, mengapa dia mati? Dia mengambil semua kutukan. Kalau kutukan saudara tidak berpindah kepada Tuhan Yesus tidak mungkin bisa mati. Hanya karena kutukan saudaralah, sakit penyakit saudara yang datang ke dalam hidup dia mati. Kalau dia tidak menanggung dosa saudara, kalau dia tidak menanggung segalanya, dia tidak mungkin mati karena dia adalah Allah. Tetapi karena dia menanggung dosa saudara, menanggung sakit penyakit, menanggung kutuk saudara, maka dia harus mati. Tapi dia bangkit pada hari ketiga. Mau saudara buka hati saudara sejenak? Bapak, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh kebangunan rohani Tuhan. Kami berdoa, kami minta, kami percaya Roh Kudus saat ini menyebarkannya ke dalam semua kehidupan kami. Menyebarkannya di dalam semua kehidupan kami. Menyebarkannya di dalam semua hati kami. Dan Tuhan memakai kami apa adanya untuk membagikan kabar, untuk membagikan api kebangunan rohani di setiap tempat, gereja, kota, bangsa kami. Penuhilah bumi ini dengan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Halo? Pak Hendro nggak? Saya belum dijadikan co-host, saya mau berikan informasi yang diminta oleh Ibu Christina Manik. Udah, silakan Pak.
Ya, terima kasih Pak Hendra. Dah. Oke, terima kasih Pak Hendra. Ya, saudaraku, ini ada sebuah informasi yang diminta oleh Ibu Christina Manik pada saya untuk memberikan kepada saudara pagi hari ini, yaitu Gereja Impact Community Indonesia itu akan mengadakan sebuah acara KKR, artinya maksud saya KKR 3 hari, ya, yang akan diadakan pada tanggal 24 sampai 26 Maret 2023. Jam 17.30 tepatnya, dan akan diadakan di Mall of Indonesia Kelapa Gading. Saudara bisa mengikuti KKR ini, nanti akan ada Pastor Roni Daud, dan juga Pastor Felix Agus, dan juga yang dari Australia, Prophet Gerald Nyasulu. Kemudian saudara bisa hadir, namun sebelumnya saudara harus mendaftarkan diri terlebih dahulu, dan boleh saudara foto atau screenshot flyer ini, ya, nanti akan saudara daftarkan kepada Ibu Maria atau Bu Vivi yang nomor HP-nya tercantum di dalam flyer ini, ya saudara. Jadi jangan lupa ada KKR nanti pada tanggal 24 sampai 26 Maret. Ya, demikian informasinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan kepada Ibu Dona, Bu Dona belum ada respon, berarti tidak. Saya minta bantuan Bu Rosa aja untuk bantu doa syafaat pagi hari ini. Ya, Bu Rosa, shalom, selamat pagi Bu Rosa. Sudah bisa di-unmute? Sudah bisa, ya. Oke, ya. Thank you Bu Rosa. Dan kemudian tadi ada Ibu Stefani yang ya tangannya belum bisa di-unmute nih, di-unmute dulu ya. Silakan Bu Stefani. Halo semuanya, terima kasih Pastor Kong tentang seni surgawi. Kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanan Pastor Kong. Kita semua boleh ditegur dalam arti kata pembangunan rohani yang harus terjadi di dalam kehidupan kita itu memang kita harus lakukan. Saya terus bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kelemahan tubuh saya, karena memang beberapa hari ini keadaan saya badan down, semua bengkak, kemudian saya punya kaki itu kemudian timbul kayak bercak-bercak, kayak pembuluh darah yang pecah. Tapi saya mau bersyukur karena Tuhan terus memberikan sukacita dan semangat untuk saya. Tolong didoakan karena minggu depan kami akan ke Jakarta, akan melakukan banyak pelayanan. Kiranya hanya kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya dan keluarga. Saya juga mau berdoa, tolong dibawakan doa namanya Ibu Acin sekali lagi, karena dia merasakan down atas terapi yang dia jalankan, sampai rasanya dia udah mau give up. Tapi saya yakinkan untuk dia tetap bersuka cita. Lalu kemudian, maaf ini banyak ya, karena banyak sekali teman-teman saya yang sesama cancer patient yang lagi down-nya luar biasa. Lalu kemudian saya juga mau mendoakan selain Ibu Acin itu adalah satu ibu yang akhirnya mendapatkan sukacita. Ini dia tidak down, tetapi dia sudah memilih untuk tidak terima treatment karena memang kenyataannya adalah kalau dia terima treatment lagi dia akan dapat satu yang sangat menyakitkan. Jadi dia akhirnya hanya bergantung kepada keindahan rencana Tuhan dan dia siap untuk menerima waktunya Tuhan untuk dia. Jadi tolong didoakan ibu yang dari Hong Kong, akhirnya dia bisa menerima keadaannya dengan sukacita dan mulai lagi dia berdansa. Itu syukur luar biasa. Kemudian saya tetap masih mau mendoakan keluarga dari Edward, karena sampai detik ini responnya bukan respon di dalam Kristus. Tolong didoakan supaya gelap itu diangkat
dari mata-mata mereka untuk melihat terang. Terima kasih. Oke, Ibu Stefani, dan ada Ibu Christine yang sudah raise hand. Silakan, Bu Christine. Oke. Shalom, shalom, shalom. Terima kasih Pak Hendro. Terima kasih Pastor Kong, dapat pencerahan lagi ya. Revival. Haleluya. Oke. Baik, mohon didoakan. Keadaan saya sangat letih dengan maraton, terutama dari hari Sabtu dan Minggu. Pelayanan-pelayanan berikutnya kiranya saya tetap dapat kekuatan yang daripada Tuhan. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya tadi mau bicara dengan si Stefani, tapi sepertinya tidak online. Jadi ada satu teman pelayanan, pastor, yang menderita, baru saja dia tahu kalau dia kena cancer payudara ya. Dan saya menceritakan bagaimana Stefani survive. Dia pengen sekali bicara langsung, tapi saya katakan ada waktunya. Jadi mohon didoakan Ibu Pastor Rosalina, bukan Rosa Megalina ya, namanya Rosalina. Dia orang Amerika. Saat ini dia katanya harus operasi hari Selasa depan. Jadi mohon doa kalau bisa operasi tidak kena dia. Kiranya Tuhan tolong Ibu Rosalina, Pastor Rosalina. Yang berikutnya anak hamba Tuhan, teman saya pelayanan, satu tim saya pelayanan untuk menjangkau jiwa di sini di Eropa. Anaknya namanya Jurino, itu kemarin kena aksiden dan mobil yang ditumpangi itu terbelah dua. Tapi puji Tuhan, berita terakhir baru kami dapat kalau Jurino, puji Tuhan, tuh selamat dan tidak ada yang kena ya. Dan ini dia bilang ini karena kita berdoa pada saat Jurino mau berangkat, karena kami doakan dia dapat kerja ya, dan dia dapat kerja benar. Dan langsung karena mungkin saking sukacitanya dia di kendaraan itu dia punya penyakit apa namanya ya, kalau mengendarai mobil maupun motor dia itu ngantuk. Ada istilahnya tadi dia katakan, tapi saya lupa. Jadi dia ngantuk, nabraklah. Untung tidak masuk di jurang karena di dekatnya tuh jurang, tapi mobilnya hancur. Puji Tuhan, Jurino selamat dan hanya geger otak karena dia sempat muntah. Jadi mohon doakan kuasa Tuhan. Dia bersyukur miracle ada karena dia masih hidup. Dari keadaan mobil sudah tidak mungkin dia hidup. Nah, dengan adanya itu polisi dan beberapa saksi mata yang melihat, dia bilang pasti ada kuasa Yesus di sini. Jadi ada revival kecil yang terjadi ya. Jadi mohon doakan dari peristiwa Jurino, sesuatu revival boleh terjadi di kota kami. Yang berikutnya anak Jonathan yang sekarang ada di, ini anak hamba Tuhan juga, teman saya, yang sekarang ada di Skotlandia, di Scotland. Anak ini karena papa mamanya hamba Tuhan, anaknya satu-satunya. Jadi tadi waktu Eropa, kami kan masih hari Minggu ya. Tadi waktu Eropa dia tidak ke gereja dan itu mendukakan hati ibunya. Jadi mohon didoakan kepada semua anak-anak kita yang sedang sekolah atau bekerja dan jauh dari orang tua, khususnya anak Jonathan, itu bisa tetap dekat dengan Tuhan. Saya teringat Gary maupun anak-anak lain yang berada jauh dari orang tua, kiranya mereka tetap dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, tidak jauh dari Tuhan. Itu aja Ibu Rosa yang kekasih untuk didoakan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Oke. Kemudian ada lagi yang lain yang mau didoakan? Ya, Pak Simon, silakan. Kita semua di JWG untuk mendoakan Pak Bendris dalam pelayanan pemurnian di Nias
dalam penyembahan dan kasih roh dan kebenaran. Sehingga umat Kristiani mereka dapat berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga kepada Pulau Nias yang pada saat ini sudah beberapa hari saya mendoakan pulau tersebut agar Ibu Rosa yang manis, yang baik dalam kasih Tuhan, mendoakan agar Nias terhindar dari gempa yang pada saat ini saya merasakan seputaran Nias adalah satu pertemuan lempeng megatrust yang luar biasa. Kita bisa mendoakan semoga Tuhan memberi kasih kepada umat-umat Kristiani mayoritas yang ada di Nias, karena saya hanya membayangkan Nias itu adalah sebongkah batu yang berdiri di atas batu. Jadi kalau mereka tidak bertobat benar-benar menyembah dalam roh dan kebenaran dan yang lari ke mualaf, dan saya yakin juga Tuhan Yesus pada saat ini ketika saya berdoa, saya hanya terimajinasi ya dalam roh saya, Tuhan Yesus berdiri dengan kedua tangannya terbentang mengimbangi pulau tersebut sehingga pulau tersebut aman dan adapun gempa bisa diminimalisir. Demikian doa saya. Terima kasih semuanya yang baik hati, yang ganteng, yang manis-manis dalam kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Simon. Ada lagi yang lain yang mau didoakan pagi hari ini? Dan jika tidak ada, Ibu Rosa silakan. Kemudian sebelum itu sebentar Ibu Rosa. Saya mau informasikan juga bahwa nanti doa berkatnya saya kembalikan ke Pastor Kong. Dan pagi hari ini sebentar. Ini Pak Hendra kasih saya info, tapi siapa yang mau didoakan? Mohon maaf tidak bisa join pagi hari ini. Mohon doanya tetap sehat. Yang mau didoakan siapa namanya tidak tertulis nih Pak Hendra. Oke. Bu Astuti. Oh, Bu Astuti ya. Bu Astuti minta didoakan rumahnya karena kebanjiran. Ya, karena hujan terus dan kebanjiran dan supaya diberikan tetap kesehatan, keselamatan juga buat keluarganya. Ya itu aja Bu Rosa. Silahkan. Maaf Pak Hendro, boleh saya minta dukungan doa? Oh iya silahkan Bu Mariam. Ibu Rosa, dukung doa ya buat cucu saya Karen yang kemarin tiba-tiba aja panas tinggi. Dukungan doanya biar tiba-tiba panas tinggi nggak mau makan, nggak mau nyusu sama sekali. Jadi kita takut kenapa ini anak gitu. Ya, minta dukungan doa itu aja. Terima kasih Pak, Ibu Rosa, terima kasih. Oke, ya silakan Bu Rosa. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami bisa saling mendoakan Tuhan. Terima kasih juga kami sudah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah Tuhan. Kasih-Mu yang begitu dalam kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini mau berdoa Tuhan untuk Ibu Stefani yang saat ini sedang mengalami tubuhnya Tuhan yang sedang sakit Tuhan. Kau tahu Kau tahu apa yang dia rasakan. Kami mohon Tuhan biar Kau lalukan sakit ini Tuhan. Biar dia tidak merasakan sakit Tuhan. Biar dia boleh Tuhan tetap sukacita. Tetap dalam damai sejahtera dari Tuhan. Kami doakan Tuhan semoga Kau berikan kesehatan. Kau peliharakan dia Tuhan dengan hati yang selalu bersyukur. Dan Kau tolong dia Tuhan dalam setiap perjalanannya. Dan juga dia mau ke Jakarta Tuhan untuk melakukan pelayanan-pelayanan. Kami tahu Tuhan semua itu akan terjadi atas kehendak-Mu. Mari Tuhan Kau berikan kesempatan Tuhan. Kau berikan juga kekuatan, kesehatan, juga perlindungan padanya Tuhan. Agar dia bisa memuliakan nama-Mu, bersaksi, dan semua untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan tolong juga untuk Ibu Ajin yang sedang down Tuhan, yang saat ini tidak bisa menerima Tuhan. Kami mohon Tuhan gerakan hatinya, lembutkan dia Tuhan, dan juga tolong dia agar dia bisa Tuhan merasakan sukacita, damai sejahtera dari Engkau.
agar dia bisa menerima Tuhan dan juga bisa selalu bersyukur. Tolong Ibu Acin Tuhan, tolong berikan kekuatan juga padanya. Kami juga doa untuk Ibu yang ada di Hong Kong, Ibu dari Hong Kong Tuhan, yang saat ini sudah menerima Tuhan. Apapun yang terjadi dengan kansernya, dia tetap bisa bersuka cita. Kau pakai dia Tuhan, agar dia bisa juga menyalurkan sukacitanya kepada orang lain Tuhan. Biar ada damai sejahtera di hati dia, agar ada kesaksian, ada keindahan dalam hidup ini Tuhan. Dikala sakit pun masih bisa Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Kami serahkan Tuhan semua doa ini untuk Ibu Stefani dan keluarganya, Pak Edward juga yang saat ini belum Tuhan untuk menerima Engkau. Kau tolong lembutkan hati mereka. Kau pakai Pak Edward dan keluarga Tuhan agar bisa menjadi terang dan garam di keluarganya. Agar bisa mereka menerima Tuhan Yesus. Kasihani mereka Tuhan, biar satu keluarga ini Tuhan diselamatkan. Kami serahkan keluarga Pak Edward dalam tangan. Kami mau berdoa juga untuk Ibu Christine Tuhan, yang punya teman Ibu Rosalina di Amerika yang harus operasi. Tuhan tolong agar semuanya bisa berjalan lancar dan Tuhan tolong agar Kau berikan kesembuhan, pemulihan, bukan hanya tubuhnya tapi juga jiwanya dan rohnya Tuhan. Kau pulihkan agar Ibu Rosalina bisa tetap dalam perlindungan dan sukacita damai sejahtera dari Tuhan. Kami mohon agar Ibu Rosalina selalu dalam kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang biar dia merasakan Tuhan kebaikan-kebaikan. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih juga untuk Jurino Tuhan yang sedang mengalami Tuhan geger otak. Tapi kami bersyukur Tuhan, dia dilewatkan daripada maut Tuhan. Yang mobilnya sudah terbelah, tapi dia tidak apa-apa. Itu suatu mukjizat yang luar biasa. Kami tahu ada rencana Tuhan di balik semuanya ini. Semoga ada kebangkitan rohani Tuhan, revival di dalam keluarganya, di dalam hatinya, di dalam sekelilingnya Tuhan, agar ada kesaksian hidup dari dia Tuhan, dan bisa pemulihan terjadi pada Jurino, dan dia bisa kembali sehat seperti semula. Kami mohon Tuhan, kami mohon, tolonglah Jurino Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami doa juga untuk anak Jonathan, anak hamba Tuhan ini di Scotland. Kami mohon Tuhan perlindungan-Mu dan juga hatinya yang bisa melekat kepadamu. Mari Tuhan, Kau bawa dia untuk lebih dekat pada Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan. Kau sertai, Kau bawa dia lebih dan lebih dekat lagi padamu. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, doa-doa ini Tuhan akan menjadi satu kekuatan dari Tuhan untuk dia dan untuk semua orang yang kami doakan. Kami tahu Tuhan kami, Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak Bendris yang sedang ada di Nias, yang sedang ada pelayanan Tuhan, penyembahan kasih roh dan kebenaran. Kami mau berdoa untuk Pak Bendris, semoga Tuhan berikan kepada dia hikmat, Roh Kudus menyertai dia dalam pelayanan ini, agar benar-benar Tuhan, nama-Mu saja dipermuliakan, agar benar-benar Tuhan ada kebangunan rohani di Nias, biar banyak orang bisa mengenal nama-Mu, diselamatkan, dan banyak orang Tuhan bisa bertobat. Kami mohon biar Kau tolong pelayanan Pak Bendris dan tim, Kau bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Kau lindungi Tuhan dan Kau berikan pada mereka suatu kuasa yang daripada-Mu. Kami berdoa untuk Nias yang saat ini mungkin tidak baik Tuhan dalam lempengan-lempengannya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu agar Nias bisa dijauhkan dari gempa, agar Nias bisa tetap Tuhan dalam keadaan yang baik. Kasihani kami Tuhan, kasihani orang-orang di Nias, biar ada sukacita dan ada satu kebangunan rohani Tuhan. Dan mereka bisa merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan setiap saat. Kami mohon, kabulkan doa kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Astuti yang saat ini sedang kebanjiran.
Tuhan, tolong Ibu Astuti dan keluarga, Kau tolong Tuhan apa yang dia perlukan, apa yang pertolongan-pertolongan-Mu Tuhan, tolong Tuhan, agar bisa Kau berikan kesehatan, kekuatan, dan apapun yang dia perlukan. Tuhan tolong berikan dan sediakan Tuhan untuk Ibu Astuti. Kami percaya Tuhan Kau mengasihi dia, Kau mengasihi dia lebih dan lebih lagi Tuhan. Biar dia bisa saat ini Tuhan, biar rumahnya bisa diselamatkan, bisa semuanya kembali seperti normal, dan bisa sekeluarga ini Tuhan tetap selalu memuji nama-Mu dan bersyukur dalam segala keadaan. Kami serahkan Ibu Astuti ke dalam tangan Tuhan. Kami juga doa untuk Ibu Mariam yang cucunya Karen masih panas Tuhan. Saat ini sedang panas, mungkin tinggi juga, kami tidak begitu tahu, tapi Tuhan tolong agar Karen bisa sembuh, agar bisa mau makan kembali, agar bisa Tuhan kembali normal. Mari Tuhan bilur-Mu sembuhkan, menyembuhkan Karen Tuhan. Kasihani anak ini Tuhan, biar Kau yang beras kasihan, menyembuhkan dan memberikan kekuatan dan kesehatan padanya. Kami juga doa untuk Ibu Mariam dan keluarga, semua Kau berikan dia kesehatan yang baik, dan juga kekuatan untuk bisa merawat cucunya dan mereka semua sekeluarga Tuhan. Tetap berharap hanya pada-Mu. Kami serahkan Tuhan doa-doa kami dalam tangan-Mu. Juga kami mau berdoa untuk GWG. Kami mohon agar sekiranya Tuhan selalu hadir dalam setiap pertemuan kami. Biar kami merasakan hadirat Tuhan di setiap pujian, di setiap firman, di setiap sharing. Biar hanya nama-Mu saja ditinggikan. Biar kami bertambah-tambah Tuhan. Bertambah-tambah mencintai Kau Tuhan. Karena Kau lebih dahulu sudah memilih kami dan mencintai kami. Kami serahkan juga Indonesia Tuhan ke dalam tangan-Mu, biar lebih banyak dan banyak lagi KKR ataupun kebangunan rohani dimanapun kami berada. Biar setiap kami Tuhan menjadi terang dan garam, agar setiap kami Tuhan bisa menjadi KKR untuk keluarga kami, teman-teman kami, untuk semua orang Tuhan yang membutuhkan. Kami serahkan Indonesia dalam tangan-Mu. Kami serahkan doa-doa ini Tuhan hanya ke dalam satu nama. Kami percaya Tuhan, Allah yang mendengar dan akan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak Kong. Pastor Kong, silakan. Bapak, kembali kami mengucap syukur. Kami menerima kasih surgawi yang tidak pernah ada batasnya. Hari ini, terus Tuhan, penuhi hati, pikiran, jiwa. Penuhi Tuhan. Kami menerima anugerah-Mu yang sangat amat berlimpah. Setiap kali kami merasa tidak mungkin, setiap kali kami sudah berupaya tidak mungkin terjadi, kami percaya anugerah-Mu membuat segala sesuatunya mungkin. Dan terima kasih untuk belas kasihan-Mu ya Tuhan, yang selalu mengampuni, yang selalu mengerti keadaan kami, bahkan menolong dan membuat kami menjadi kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Rosa, terima kasih juga Pastor Kong. Dan kita mau berfellowship pagi hari ini.